Baik, was-was itu bukan khawatir. Kalau was-was khawatir itu bahasa Indonesia. Saya was-was ya, Masya Allah. Oh, Bapak was-was, saya Adi. Bukan. Was-was dalam bahasa Indonesia itu gelisah ya. Tapi kalau gelisah yang dimaksudkan dalam bahasa Arab itu khauf namanya. Itu fitrah manusia, gelisah, khawatir. Quran surah kedua ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Wala nabluwannakum bisyai, kami akan uji setiap yang hidup dengan berbagai macam ujian. Minal khauf, pertama ada perasaan khawatir. Wajar khawatir. Yang tidak wajar itu terus-menerus larut dalam kekhawatiran. Kalau khawatir itu normal. Ya, anak belum pulang, harusnya jam 10, jam 12 belum pulang, mesti khawatir. Kalau nggak khawatir aneh antum. Ya, suami belum pulang, biasa jam 5, sekarang jam 8 nggak ada kabar, mesti khawatir. Ya, demikian seterusnya, mesti ada. Itu normal. Nggak khawatir nggak wajar. Nabi aja pernah khawatir. Ya. Tapi yang disebut was-was itu bukan khawatir. Was-was itu arahan-arahan pada keburukan, tapi halus maksudnya. Bisikan halus yang tidak disadari. Asal katanya itu. Ya, bisikan halus yang terkadang tidak disadari, yang terkadang tidak disadari. Tahu-tahu sudah berbuat salah aja gitu. Ya, saking cepat. Bisikan halus yang tidak disadari. Boleh Anda tambahkan bisikan halus pada keburukan, kan? Keburukan yang terkadang tidak disadari. Jenisnya bisa macam-macam. Ya. Macam-macam, bukan cuma pada was-was. Dalam pengertian khawatir bukan. Ya, bahkan bisa pada motivasi. Yuk haji lagi, yuk haji lagi, terus berangkat haji, Masya Allah. Sementara tetangganya ada yang fakir, ada yang tidak punya, ya maaf bekal untuk makan, ada yang putus sekolah, bahkan mohon maaf anak pamannya itu kurang luar biasa, anak bibinya sudah yatim, gitu kan? Gak ada perhatian. Tapi didorong kepada ibadah yang memuaskan diri pribadi, bukan untuk menyempurnakan ibadah, tapi untuk kepuasan aja. Ya, untuk menyampaikan bahwa saya bisa berangkat lagi, Ini bukan cuma kekhawatiran. Khanzat nama pertama. Setan penggoda atau pemberi was-was dalam salat. Kadang dikenal pula dengan setan masjid. Jangan dikira di masjid gak ada setannya. Ada setannya. Nanti kita akan lihat tugasnya apa saja dia. Idza udzina, kalau adzan sudah dikumandangkan, fa farra syaitanu wa 'alaihi dhurafun, maka setan akan pergi meninggalkan anak Adam sambil terkentut-kentut, terbirit-birit ya. Maksud terkentut-kentut itu gini maksudnya, saking bencinya dengan suara adzan, ya, dia sampai pengen tertutup telinganya itu. Ya, itu isyaratnya. Jadi begitu adzan selesai, dia balik lagi. Yang non-muslim bisa katakan, "Pak, sudah adzan." Tapi begitu selesai adzannya, balik lagi tuh. Yang muslimnya bisa jawab, "Tenang aja, Pak, baru adzan, belum komat." Karena balik lagi itu. Ya, itu khanzat tuh kerjaannya begitu. Ya. Wa idza uqimat, saat iqamah, dia pergi lagi. Nah, ini poinnya. Maka saat sholat akan mulai ditunaikan, saat mulai bertakbir ya. Jadi kalau sebelum takbir seperti ini, itu masih biasa. Suasananya masih sedikit lebih tenang, apalagi saat iqamah. Karena setan pergi, Anda tenang. Tapi begitu Anda bertakbir, Anda mengangkat tangan Anda, kemudian Anda mulai bertakbir, misalnya bersedekap, maka perhatikan. Mohon maaf, fayaqulu udhkur kadza, udhkur kadza. Maka setan ini akan mulai berkata kepada Anda, ingat dia, ingat itu. Ini yang disebut dengan was-was. Bukan cuma khawatir, tapi masuk ingatan-ingatan yang tidak ingin Anda ingat.